Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai transfer dalam belajar pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan kode sesi 0205 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rahma Dwi Febriani SPD MPD. Kami dari kelompok 12 beranggotakan 4 orang. Di antaranya yang pertama itu ada Alia Eka Putri dengan NIM 22031002. Yang kedua itu ada Amanda Putri dengan NIM 22031120. Yang ketiga itu ada Priscilia Dinda Sawitri dengan NIM 22031027. Yang keempat itu ada Selvi dengan NIM 22033110. Pada kesempatan kali ini bahan kajian yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, pengertian transfer dalam belajar. Yang kedua, jenis-jenis transfer dalam belajar. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Yang keempat, upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar pada peserta didik. Pengertian transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar adalah pengetahuan dan keterampilan siswa sebagai hasil belajar pada masa lalu seringkali mempengaruhi proses belajar yang dialaminya sekarang. Transfer dalam belajar yang lazim disebut transfer belajar atau transfer of learning itu mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya, menurut Robert tahun 1988. Jenis-jenis transfer dalam belajar. Pertama, transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer positif memungkinkan seseorang siswa dalam menghadapi situasi yang baru, memperoleh kebaikan-kebaikan dan bahkan dalam menghadapi itu dapat lebih efektif dan efisien. Kedua, transfer negatif. Transfer negatif yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Transfer negatif dapat dialami siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh merusak terhadap keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari dalam situasi-situasi yang lain. Ketiga, transfer vertikal. Transfer vertikal adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Misalnya, siswa yang telah menguasai prinsip penjumlahan dan pengurangan pada waktu menduduki kelas 2 akan mudah mempelajari perkalian pada waktu dia akan menduduki kelas 3. Keempat, transfer lateral, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Transfer lateral ini dapat terjadi dalam diri siswa bila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk materi yang sama rumitnya dalam situasi-situasi yang lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar, di antaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari inteligensi, di mana siswa yang memiliki inteligensi tinggi lebih mudah melakukan transfer dalam belajar. Yang kedua yaitu perhatian. Siswa yang memberikan perhatian penuh pada materi pelajaran yang sedang dipelajari akan lebih mudah dalam melakukan transfer dalam belajar. Yang ketiga itu ada minat. Siswa yang memiliki minat pada materi pelajaran yang dipelajari akan lebih mudah melakukan transfer belajar. Yang keempat yaitu bakat. Siswa yang memiliki bakat pada bidang tertentu akan lebih mudah melakukan transfer belajar. Yang kelima yaitu motivasi.
Siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar akan lebih mudah melakukan transfer belajar. Yang keenam itu ada kesiapan belajar. Siswa yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk belajar akan lebih mudah melakukan transfer belajar. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa. Seperti yang pertama, metode mengajar. Metode mengajar yang tepat dapat membantu siswa melakukan transfer belajar. Yang kedua yaitu ada kurikulum. Kurikulum yang disusun dengan baik dapat membantu siswa dalam melakukan transfer belajar. Yang ketiga yaitu relasi guru dengan siswa. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat membantu siswa melakukan transfer belajar. Yang keempat yaitu relasi antara siswa dengan siswa. Hubungan yang baik antara siswa dengan siswa dapat membantu siswa tersebut dalam melakukan transfer belajar. Yang kelima yaitu disiplin sekolah. Disiplin sekolah yang baik dapat membantu siswa melakukan transfer belajar. Yang keenam yaitu alat pelajaran. Alat pelajaran yang digunakan yang memadai dapat membantu siswa melakukan transfer belajar. Yang terakhir yaitu waktu sekolah. Waktu sekolah yang cukup dapat membantu siswa melakukan transfer belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar pada peserta didik. Yang pertama, relevansi materi. Memastikan materi pembelajaran memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang kedua, praktik simulasi. Menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam simulasi atau latihan praktik yang mirip dengan situasi dunia nyata, memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan di berbagai konteks. Yang ketiga, diskusi interaktif. Mendorong diskusi kelompok atau kelas yang melibatkan peserta didik untuk berbagai pandangan dan juga pengalaman mereka, membantu memperkuatkan pemahaman konsep dan juga memberikan contoh aplikasi praktis. Yang keempat, tugas proyek terkait konteks. Menugaskan proyek atau tugas yang mengharuskan peserta didik menerapkan pengetahuan yang diperoleh di dalam konteks nyata, mempromosikan transfer pengetahuan dan juga penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, umpan balik formatif. Memberikan umpan balik secara berkesinambungan selama proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik untuk memperbaiki pemahaman mereka dan membuat korelasi antara teori dengan pengalaman langsung. Sekian dari saya.